Studi tentang perizinan tahun lalu yang kami selenggarakan khusus untuk izin pertambangan membuktikan bahwa sejak proses penentuan wilayah pertambangan, ya, pelelangan, sampai kepada pemberian izin, ini betul-betul suatu proses yang dibikin gelap, ya, dijauhkan dari partisipasi publik, dijauhkan dari akses masyarakat untuk mengetahui apa yang terjadi, siapa yang menang, bagaimana prosesnya, apakah mereka terkena dampak atau tidak. Persoalan terbesar munculnya masalah yang dihadapi oleh masyarakat adat karena hadirnya pertambangan di negeri ini sebenarnya dimulai dari Undang-Undang Pokok Pertambangan tahun 67. Dan kemudian berganti dengan berbagai undang-undang, yang terakhir adalah Undang-Undang Minerba. Undang-undang ini sama sekali tidak mempertimbangkan hak konstitusional masyarakat adat. Dengan demikian, kehadiran tambang di negeri ini, di wilayah adat, meskipun sah secara hukum tetapi tidak legitimate karena tidak konstitusional. Ekstraktif industri itu memang korupsinya banyak. Oleh karena itu, salah satu fokusnya itu adalah kita menyasar perbaikan tata kelola sumber daya alam, khususnya dari sektor tambang. Para pengendali atau penerima manfaat ini tidak tercantum di dalam akta-akta perusahaan. Sehingga itu bisa menyulitkan KPK untuk meminta tanggung jawab individu. Semua rantai kebijakan hulu ke hilir tidak memberikan ruang bagi masyarakat untuk mengatakan tidak atas kehadiran industri tambang di wilayahnya. Kami menyebutnya sebagai state capture corruption, di mana proses-proses pembuatan kebijakan publik termasuk perizinan itu dibajak oleh mereka yang korup ini. Apakah dari politisinya, biasanya kepala daerah juga, dan pengusaha-pengusaha korup. Rejim politik pertambangan di Indonesia ini sesungguhnya dia anti demokrasi. Dia menolak partisipasi publik dan dia menutup akses publik untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di dalamnya. Sebagai dampak dari bergantungnya Indonesia pada industri pertambangan adalah munculnya kerugian negara karena korupsi, praktek-praktek koruptif, ya, rente, suap. Kerugian negara itu mestinya juga menghitung kerugian warga negaranya, kerugian masyarakatnya yang setiap kali kehilangan ratusan hektar lahan pertanian misalnya atau pangan yang rusak karena limbah pertambangan. Dampak terbesar tambang buat masyarakat adat adalah perampasan wilayah adat. Perampasan wilayah adat adalah akhir dari keberadaan masyarakat adat itu sendiri. Dan ketika terjadi pencemaran, kita tahu betul bahwa perusahaan tambang selalu menimbulkan pencemaran yang buruk sekali. Yang pertama menjadi korban itu perempuan. Bukan hanya karena peran domestik mereka, tapi juga karena konstruksi tubuh perempuan memang sangat rentan untuk menjadi korban dari pencemaran lingkungan. Saya pikir tidak terlalu sulit. Aparat penegak hukum yang lain, kepolisian, KLHK, Kementerian SDM, itu bukan kurang mampu, tapi masih kurang mau saja. Misalnya kalau ada tambang di dalam hutan lindung, itu kan melanggar undang-undang kehutanan itu, melanggar undang-undang lingkungan hidup. Jadi sebenarnya tanpa tindak pidana korupsi pun itu sudah bisa dihukum dan ditutup. Kami melihatnya ada dua jalan, ya. Yang pertama pembenahan sistemnya, yang kedua penguatan masyarakatnya, publiknya. Pembenahan sistemnya sebetulnya sekarang tahun lalu juga sudah mulai dikeluarkan oleh Presiden, peraturan Presiden yang terkait dengan transparansi kepemilikan perusahaan. Melalui peraturan Presiden ini nanti akan dibuka itu siapa saja pengendali utama, penerima manfaat utama dari perusahaan-perusahaan. Itu nanti akan mudah diketahui sebetulnya siapa sih yang menikmati sistem yang korup ini. Salah satu yang paling penting adalah membuka data-data ini ke publik. Data-data tambang harus transparan, data-data tambang harus bisa diakses oleh berbagai lapisan masyarakat, terutama masyarakat yang berada di lingkar terdekat dari industri pertambangan. Kita sudah punya undang-undang keterbukaan informasi publik.
yang bisa menjadi dasar untuk menuntut seluruh kontrak publik termasuk izin yang diberikan pemerintah kepada para pengusaha tambang itu harus dibuka kepada publik. Instrumen hukumnya sudah ada. Ya, sehingga tuntutan untuk menerapkan instrumen hukum itu lebih efektif itu harus sepenuhnya dilakukan oleh masyarakat maupun media. Publik saya kira harus mengambil langkah-langkah yang lebih tegas lagi untuk mendesak pemerintah agar sistem perizinan pertambangan di Indonesia harus lebih transparan.